Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam baku dapa lagi di episode keempat kali ini di podcastnya KPU. Torang baku tukar cerita, cerita yang baik-baik. Walaupun poso hari ini masih ya PPKM-nya level 4, jangan sampai torang kalah semangat. Tetap berkreativitas, berpositivitas kalau kita bilang. Seperti apa yang KPU laksanakan hari ini, kita bisa pasti baku tukar cerita dengan 3 orang yang kalau saya sangat familiar. Tapi teman-teman di luar sana pasti tanya ini siapa orang di belakang masker ini. Ya kita kasih sama tuan rumah ini. Oh, Kakanda saya silakan. Baik, terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo warga Poso. Saya Budiman Maliki, biasa dipanggil Budi. Saya Ketua KPU Kabupaten Poso dan saya warga Poso yang tinggal di Kasiguncu, Kecamatan Poso Pesisir. Saya ini sebenarnya tuan rumah. Siap. Dan 2 orang ini ya tamu istimewa saya malam ini. Nah, untuk tahu ya saya silakan kamu 2 deh, aku kasih kenalkan diri ya. Silakan Ibu Evi. Oke, terima kasih. Kalau Pak Budi dari Poso Pesisir, kalau kita dari Poso Kota Utara, tepatnya di Kelurahan Tegarejo. Kita penama Evi Tampakatu, biasa dipanggil Bunda Evi. Aktivitas saya sehari-hari sebagai aktivis perempuan. Ya, saya batabe dulu sama 2 orang senior saya ini. Secara umur dan pengalaman ini. Mohon maaf ini, Om Budi dan juga Bunda. Kalau saya orang kenal dengan Wawan, tapi lengkapnya Gunawan Prima Satya, aktif bekerja dengan teman-teman muda di Poso, bikin banyak hal, termasuk bagaimana menggunakan sosial media untuk mengkampanyekan hal-hal baik di Poso. Begitu, Om Budi. Baik, Wan. Ya. Nah, ini kan kondisi pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun lebih. Ya. Kamu 2 ini dari aspek anak muda, dari aspek perempuan, menghadapi situasi pandemi ini, apa yang kamu bikin selama ini? Tantangannya apa? Kalau dari pengalamannya kita ini Om Budi sebagai anak muda dan mewakili banyak teman-teman muda di luar sana, sebenarnya kan orang yang atraktif, yang suka bapontar istilahnya, terus dikagetkan dengan situasi yang orang harus diam di rumah saja ini Bunda. Akhirnya bikin orang harus bisa menyesuaikan diri. Tapi hal yang positif saya pikir dari situasi pandemi ini, orang bisa lebih sadar dengan kesehatan diri, rajin cuci tangan, berjemur pagi-pagi, dan tidak menghalangi orang beraktivitas. Misalnya sekarang lebih melek digital dan semua online, belajar online, berkreativitas juga bisa dengan online. Mungkin itu yang sih berasa sekali, Om Budi. Oke. Kalau Bunda ini bagaimana ini, Bu Evi? Karena kita perempuan, kesehariannya di rumah, kebutuhan perempuan, kebutuhan sehari-hari di rumah adalah kita yang tahu. Jelas kita yang paling berasa. Karena yang biasa kita orang leluasa mau pergi belanja, hari ini kita orang mau mencari kebutuhan itu dengan cara terbatas atau kadang dengan cara online gitu. Kemudian juga kita orang perempuan, orang mau jadi guru untuk orang pe anak-anak. Misalnya anak ada 2, 1 SMP, 1 SMA, kita orang kan tidak punya SDM yang kita orang itu sih yang kalau saya rasa DP situasi yang kita orang rasa perempuan di rumah Iya. Betul itu Bunda. Kalau kita lihat ini Om Budi, maksudnya lihat Ajus, lihat tetangga dan di rumah, akhirnya perempuan jadi banyak job besar juga tapi masih takut dengan situasi yang harus jaga jarak. Itu mungkin masalah yang dihadapi sekali Om Budi, dirasa dan double beban ya. Iya, double beban istilahnya. Jadi menarik ya. Iya. Ternyata dari aspek anak muda, dari aspek perempuan ada tantangan di masa pandemi ini. Iya. Nah, jangankan kamu 2, saya saja ini sebagai penyelenggara di masa pandemi ini ya harus kerja melalui daring dan luring. Nah, kalau lewat daring jelas ada DP signal atau Nah, kalau luring ya kita kerja di luar jaringan ya pasti ketemu 1-2 orang untuk sosialisasi terhadap kerja-kerja kami sebagai penyelenggara. Berarti termasuk podcast ini Om Budi? Iya, salah satunya podcast ini yang sekarang sudah masuk di episode keempat
Ya, dan mudah-mudahan ini Makin rame. Ya, makin rame Iya. ya, dan dinikmati oleh semua warga Poso. Jadi jangan lupa harus di like, subscribe dan di share ya. Nah, itu wajib kalau menurut Wajib. saya itu ya. Siap. Semua warga Poso. Nah, tema podcastnya Torang hari ini menarik sekali, bicara soal perempuan, pandemi, dan pemilu. Saya jadi penasaran, mau suka sekali tanya mumpung ada Bunda ini di sini, soal kalau bicara pemilu ya, ada kuota keterwakilan 30% untuk perempuan. Kenapa kayak istimewa sekali ada kuota, ada seperti itu untuk perempuan? Bagaimana itu, Bunda? Kalau menurut kita sebagai perempuan, kuota 30% itu belum cukup yang diberikan oleh perempuan, karena perempuan juga untuk mencapai kuota 30% itu butuh perjuangan untuk bagaimana mereka memenuhi hak-hak mereka yang dengan doktrin yang budaya patriarki yang harus mereka lewati begitu. Itu sih kalau menurut saya itu belum cukup gitu. Bagaimana Om Budi? Maksudnya budaya patriarki tadi dan kuota ini, bagaimana negara sebenarnya? Ya, ini pertanyaan bagus, Wan ya. Jadi sebenarnya kuota 30% untuk perempuan itu dalam pesta demokrasi, baik pemilu maupun di pesta demokrasi lainnya, itu menandakan bahwa negara hadir dan memberikan ruang seluas-luasnya dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, makanya setiap pencalonan dalam PKPU, misalnya PKPU 20 tahun 2018, usulan daftar calon legislatif di semua tingkatan, baik DPR, DPR provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu setiap partai politik wajib mengalokasikan kursi usulan itu 30% dalam setiap usulan caleg mereka. Nah, artinya ini kesempatan, dan bagi saya negara sudah menyediakan ruang keadilan gender bagi semua pihak, termasuk di kelompok perempuan sendiri. Nah, tantangannya sekarang adalah mari dimanfaatkan ruang kebijakan itu sehingga perempuan bisa berjuang melalui kuota 30% yang disediakan oleh negara melalui peraturan dan undang-undang yang ada di penyelenggaraan pemilu. Nah, menarik tadi Pak Budi sempat bilang tantangan, bahwa sebenarnya regulasi ini menjadi kesempatan ya, tapi di satu sisi ada tantangan. Misalnya bicara soal perempuan justru kadang-kadang terjebak dengan TPD lah, apa istilahnya biasa. Sehingga kalau ada kuota ya bisa enggak perempuan menjawab tantangan kesempatan itu dengan segala macam tantangan. Bagaimana Om Budi? Ya, tidak selamanya harus bersikap pesimistis ya, atau bersikap mengicilkan diri. Nah, sebagai bagian dari penyelenggara, tentu KPU diberikan tugas dan kewenangan untuk menjamin seluas-luasnya memperlakukan sikap keadilan yang sama, baik kepada laki-laki maupun perempuan, untuk bisa bersama-sama ikut dalam proses pemilihan melalui pencalekan di masing-masing tingkatan. Oleh karena itu ya saya menekankan lagi, ya mari kamu kaum perempuan, kesempatan ini sebuah kesempatan yang baik untuk bisa bagaimana lebih aktif dan lebih berani untuk bisa memunculkan kepemimpinan perempuan dari aspek politik. Nah, tentu manfaatnya itu, dampaknya kalau mereka semakin banyak tampil dan berdampak positif dalam kepemimpinan politik perempuan, pasti dampaknya kepada kebijakan. Nah, saya kira kalau kebijakan terkait dengan perempuan, apalagi berkaitan dengan anak,
pasti ya Ibu Evi sebagai perempuan dan mungkin perempuan-perempuan lain di seluruh wilayah Poso ini akan menikmati kebijakan-kebijakan yang lebih pro gender atau lebih pro perempuan orang bilang. Betul. Ya. Berarti Pak Budi, Om Budi dan juga Bunda ini kan mendorong bagaimana perempuan keluar dari kebisuan itu juga harus didorong dengan kesadaran penuh ya. Bagaimana sebenarnya strategi yang paling cocok ya untuk mendorong kesadaran politik bagi kelompok perempuan khususnya. Menurut Bunda bagaimana dan menurut KPU apa saja sudah dilakukan untuk hal ini begitu secara strategis? Kalau menurut kita pendidikan itu perempuan itu perlu mendapatkan pendidikan kesadaran politik. Karena kalau perempuan di dalam berpolitik dia akan menjadi penentu bukan sebagai pelengkap. Dan penonton pastinya. Iya. Ya. Kalau KPU sendiri bagaimana Om Budi? Apa yang langkah strategis untuk melakukan kesadaran politik tadi dalam hal mendorong partisipasi dan sebagainya? Bagaimana itu? Ya, ini pertanyaan menarik Wan ya. Saya kira kalau di aspek KPU sendiri, satu ruang kebijakan sudah disediakan. Nah, kedua, tentu mari manfaatkan ruang-ruang lain seperti bagaimana dia bisa aktif ya, dengan masuk menjadi bagian dari partai politik. Itulah salah satu jalan untuk bisa dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota legislatif yang kita kenal tentu dengan kepemimpinan politik perempuan. Oke. Tapi sebelumnya bisa menguatkan kepemimpinan dia melalui berbagai macam organisasi lain. Tapi ketika dia akan maju dan mau mencalonkan atau dicalonkan, ya dia wajib menjadi bagian dari partai politik. Nah, harapan dia dan cara berpikir dia yang benar-benar untuk membela kepentingan masyarakat, terutama ya kelompok perempuan itu sendiri. Iya. Saya kira itu. Iya. Nah, menarik ini. Jadi harus ada penguatan kapasitas ya untuk perempuan. Saya mau kasih tahu juga buat mama-mama saya dan mama tua, tante maksudnya yang muda-muda juga perempuan muda untuk pede saja Bunda ya bergabung dan terjun ke hal-hal politik. Bukan kemarin sebelum podcast ini kita orang ada backing iklan. Siapa tahu ada netizen yang bertanya, yang basaran sama torang. Nah, bagaimana kalau torang jawab di sini? Di belakang ada layar ajaib, torang lihat saja langsung. Tara. Yang pertama ini Pak Budi dari Nur Safitri Lasibani. Pertanyaannya banyak ya, lumayan nih. Bagaimana presentasi keterwakilan perempuan di politik Kabupaten Poso saat ini? Ini dulu torang jawab, stop. Pak Budi yang bisa jawab ini. Nah, ini menarik Wan pertanyaannya. Nah, jadi kalau saya mau refleksi di pemilu 2019 kemarin, dari total pencalekan yang diusulkan oleh 14 partai politik yang mengusulkan nama-nama caleg, dari 402 caleg yang didaftarkan ke KPU, untuk caleg perempuan itu sudah terpenuhi 30% kuotanya. Nah, tapi dalam proses pemilihan yang terpilih itu dari 30 kursi yang alokasinya ada di DPRD Kabupaten Poso, ya sekitar 20% saja yang ada keterwakilan perempuan terpilih. Nah, 20% itu sekitar 6 orang. Oh, ini bagus. Berarti ada kemajuan. Harapannya yang terpilih itu punya perspektif perempuan. Betul itu. Saya sepakat. Nah, ini termasuk refleksi yang ditanya sama Nur Safitri. Bagaimana upaya yang harus kita lakukan sama-sama untuk mendorong kepemimpinan perempuan di politik gitu. Nah, ini juga termasuk juga soal bagaimana pendidikan politik, sosialisasi politik yang selama pandemi ini terbatas untuk dilaksanakan secara luring. Bagaimana kiat-kiatnya KPU Poso? Iya, kalau KPU Poso sendiri sebagai penyelenggara, karena kan situasinya sekarang pandemi. Iya. Kita dilarang ketemu secara fisik banyak orang.
ya sudah kita lakukan secara daring. Nah ini salah satu ini. Supaya semua orang melek ya, Ya, melek politik salah walaupun satu media apa ini? podcast, betul. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Dari Satrio Amrula, mengapa pemilu di Indonesia umumnya melahirkan pemimpin yang oligarki? Apakah ada upaya dari KPU Poso agar pemilu itu lebih inklusif, yang kemudian menghasilkan pemimpin terpilih berkat karya dan prestasinya, bukan karena pilihan atau orang tuanya? Ya, kalau di KPU sendiri ini kan kita berdasarkan regulasi ya, Undang-Undang 7, Pemilu 2017, kemudian peraturan-peraturan KPU yang ada. Ya, saya kira semua orang punya kesempatan, atau semua warga negara atau anak daerah punya kesempatan yang sama untuk ini tadi, untuk maju melalui proses pemilu maupun proses pilkada menjadi pemimpin politik di daerahnya masing-masing. Jadi kita tidak mengkhususkan, oh ini anaknya pejabat ini, oh ini anaknya orang tertentu ini anaknya kelompok ini. Selagi dia memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan KPU yang berlaku, sesuai aturan undang-undang yang berlaku, maka dia diperlakukan dan dilayani sama oleh kami sebagai penyelenggara. Dan Berarti KPU tidak melakukan pembatasan dong? tidak ada pembatasan itu berdasarkan aturan-aturan yang itu misalnya umur. Iya. Artinya biar saya bisa maju ya. Ya kalau sudah memenuhi Syarat? syarat umur, saya kira sudah sesuai. Itu kan ada Betul. syarat umur, ada syarat administrasi dan syarat-syarat yang lain. Mungkin juga Om Budi kadang juga orang ini sendiri kayak terjebak bahwa kalau bicara demokrasi nanti besar-besar, padahal urusan politik itu sederhana ya. Misalnya harga bawang di dapur itu diputuskan secara politik. Kalau orang punya kesadaran itu, mau siapa ngana, itu punya kesempatan yang sama selama orang mampu meningkatkan kapasitas itu. Begitu mungkin Iya. maksudnya, supaya kemudian tidak menciptakan oligarki dalam proses politik berdemokrasi, dan keterpilihan itu ya tinggal ke pemilihnya Siapa dan yang akan mewakili mereka. Begitu Oke. Iya. Nah, ya betul. Ini kita next lagi ke Satrio Amrullah. Terima kasih. Kita ke komentar berikutnya dari Vira Tiasning. Admin, siapa admin? Boleh tanya dong. Tanya apa dong? Apa saja program yang sudah dilakukan oleh KPU Poso untuk mendorong kepemimpinan perempuan agar bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik? Nah, ini kayak yang kita bahas tadi ya, mulai dari tahapan persiapan sampai proses pilkada. Apakah kuota perempuan yang maju dalam kontestasi di Poso sudah memenuhi 30%? Makasih admin, makasih juga. Ini tadi sudah dibahas ya. Ya, saya kira tadi kan sudah terpenuhi ya, Iya. berdasarkan penjelasan. Nah, kemudian kalau terkait dengan apa ini? banyak love-nya Program ya. ya. Banyak love-nya. Nah, program yang dibuat oleh KPU ya untuk mendorong kepemimpinan perempuan. Ya, di KPU kan ada yang namanya pendidikan pemilih ya. Pendidikan pemilih, bahkan juga ada sosialisasi terkait dengan bagaimana mereka menentukan calon-calon yang visi terkait dengan berbagai macam isu. Iya, iya. Salah satunya ya isu terkait dengan perempuan. Kami Oke. punya pendidikan pemilih, ada kelompok perempuan, ada kelompok muda, ada kelompok tokoh agama, Iya. melalui pendidikan pemilih. Oke. Saya kira banyak juga kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang kami punya program khusus itu, yaitu relawan demokrasi. Nah, mereka ini Itu apa? bertugas. Samua. Nah, relawan demokrasi ini adalah orang-orang yang ada di komunitas, yang Anak ada muda, di, perempuan ya, sama. anak muda, perempuan, iya. untuk menyebarkan banyak hal terkait dengan tema-tema soal pemilu dan demokrasi itu sendiri. Nah, poin-poin yang dibahas itu, yang disosialisasikan, ya salah satunya ini bagaimana mendorong kepemimpinan perempuan untuk bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik. Oke. Ya, mungkin ini ada efeknya
seperti yang tadi saya jelaskan dalam proses evaluasi refleksi ya Oke. 2019. Nah, di samping itu khusus kami di penyelenggara, kami juga memberikan kesempatan yang sama, memberikan ruang yang sama kepada mereka para perempuan di daerah masing-masing, baik di desa, kelurahan, dan kecamatan, untuk menjadi bagian dari penyelenggara. Karena menjadi pemilih, menjadi caleg dan penyelenggara itu sama amalannya dan sama tanggung jawab dan sama baktinya kepada negara ini. Nah, syukur penyelenggaraan kemarin banyak para perempuan-perempuan yang menjadi bagian dari penyelenggara. Nah, saya ambil contoh salah satu, di satu kecamatan itu ada 4 orang dari 5 penyelenggara di tingkat kecamatan yang menjadi anggota penyelenggara di tingkat kecamatan. Jadi ada 4, hanya 1 yang laki-laki. Berarti macam kita boleh juga mendaftar? Ya, saya kira terbuka luas kesempatan yang sama baik laki-laki dan perempuan untuk bisa menjadi bagian dari penyelenggara. Tentu ada proses. Langsung daftar komisioner. Saya kira kesempatan semua sama. Oke. Nah, makin kesini makin asik sekali Torpe membahas saat ini. Tapi saya tertarik sekali dengar yang Bunda P statement waktu orang bikin video iklan podcast hari ini soal perempuan paling terdampak soal pandemik, Bunda. Jadi bisa ditambah apa sih, maksudnya lebih detail lagi bagaimana sebenarnya yang dirasakan Bunda sendiri misalnya mewakili perempuan lain juga di luar sana misalnya. Oke, Wawan. Di masa pandemi, torang perempuan, ibu-ibu yang paling berdampak pastinya di situasi pandemi dan PPKM ini. Pertanyaan sekarang yang muncul adalah kapan ini dunia mau normal ulang? Kapan ini anak-anak mau sekolah ulang? Kapan ini ekonomi mau membaik ulang? Kapan itu? Kapan? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang terakhir itu muncul di setelah pemberlakuan PPKM, torang perempuan yang mau bekerja dari rumah, semua pekerjaan itu torang yang handle di dalam rumah. Tambah saya pelaku UKM, saya pewarung. Oh, jual Bunda sekarang? So tutup. Di mana kemarin? Kemarin di seputaran Pantai Imbo situ. Oh, Pantai Imbo. Oke. Bunda, kenapa warung sampai akhirnya tutup? Ya, karena PPKM. Orang dibatasi. Bagaimana mau jalan itu warung? Di Pantai Imbo sendiri dilarang orang berkerumun. Harusnya ada PPKM, tapi ada solusi juga. Bagaimana orang diajar jual online perempuan supaya semua bisa jalan. Ya, saya sepakat. Jadi, ini poinnya. Untung orang ini perempuan ada kapasitas sadiki, banting setir yang jual online. Nah, jadi harus ada lagi yang diajarkan supaya yang lain tetap dapat pasarnya ya. Pandai sekali idenya. Baik, oke, saya setuju. Oke. Nah, kebijakan PPKM kan Bunda itu hanya di rumah saja orang toh. Justru sebenarnya kalau kita lihat ada ya pikiran orang-orang, bukan saya tapi soal perempuan ya memang harus di rumah saja, misalnya kerja-kerja pekerjaan rumah saja. Nah, menurut Bunda bagaimana itu pemikiran itu? Saya setujuan kalau kamu ada pendapat seperti itu, karena orang perempuan ini kasihan so beban ganda, semua bekerja orang pekerjaan sendiri di rumah, baru mau urus anak-anak, mau urus kebutuhan suami, baru orang juga bisa bekerja juga yang di luar rumah. Kalau suami bekerja cuma memang DP pekerjaan sendiri, beda dengan orang perempuan gitu. Nah, bagaimana Pak Budi sebagai suami juga di rumah? Ya, kalau saya sih sebenarnya ini patut kita dukung ya. Patut kita dorong, patut kita support. Nah, dengan bersikap begitu maka kita dengan secara tidak langsung sudah menerapkan nilai-nilai keadilan gender. Mulai dari rumah tangga ya. Maupun dalam di komunitas yang komunitas lebih luas di masyarakat. Bahwa perempuan setara itu ya dalam akses semua
Ini Saya setuju itu. menarik sekali supaya nanti kalau saya merit istilahnya tuh sudah jadi laki-laki yang punya perspektif gender. Gender. Mantap. Oke. Memang sudah harus belajar sekarang. Siap. Nah, jadi Wan dan Bu Ya. Evi, saya kira so panjang kita orang baca cerita tadi ini ya. Iya, iya. Nah, sekarang saya kira kita perlu dikasih refresh ulang. Semangat. Segar, semangat. Iya. Nah, makanya kita ulang itu yel-yel tadi. Orang baku tukar cerita. Baca Cerita cerita yang yang baik-baik. baik-baik. Pak Budi, Deng Ya. Wawan, orang ini kan so sampai di penghujung acara toh. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita mau sampaikan pesan dan harapan untuk perempuan-perempuan di Poso gitu. Iya. Harapannya orang tetap semangat, tetap optimis, Ya. tetap menjaga kapasitas dengan latar belakangnya orang masing-masing. Pesan dari saya, Ya. perempuan harus diberi ruang, terus dipercaya dan punya kapasitas. Mari kita sesama perempuan bukan saling menjatuhkan, tapi harus bergandengan tangan, membangun lingkaran kekuatan. Karena saya percaya di perempuan ada jiwa yang rajin, tekun, dan selalu konsisten. Wah, luar biasa. Sudah pasti itu. Iya. Jadi bagi semua perempuan Poso, nah mari tetap semangat, tetap optimis untuk selalu meningkatkan kapasitas dirinya melalui kepemimpinan politik lainnya. Dan perlu kalian ingat ya, kita ini kan sudah mau dekat ini ya, Ibu Evi, Wan, 2024 pesta demokrasi pemilu. Nah, silakan manfaatkan, silakan berpartisipasi dalam pesta-pesta demokrasi, karena perempuan-perempuan juga sudah dibuka ruang yang sama dengan laki-laki untuk ikut berpartisipasi. Tentu akan ada manfaat besar dan nilai yang besar juga bagi dampak kebijakan bagi perempuan di Poso ini. Saya Betul. kira itu. Kalau dari saya, khususnya buat kepada semua teman-teman muda di luar sana, buat teman-teman perempuan muda yang juga hari ini masih terus belajar untuk meningkatkan kapasitasnya, ambil ruang-ruang politik itu dan isi demokrasi kita ini dengan kesiapan, kapasitas, kesadaran, dan menggalang kekuatan bersama bahwa siapapun ngana, cowok atau cewek, punya kesempatan yang sama dan setara untuk politik di Kabupaten Poso lebih sehat, lebih demokratis, mendorong pembangunan yang lebih sejahtera tentunya. Dan terima kasih buat kamu orang yang kirim komentar, like postingannya KPU Poso di Instagram dan Facebook serta YouTube. Dan saatnya Toro kasih umumkan siapa yang mau menang. Ini dia. Dan dapatkan apa, Om Budi? Apa hadiahnya? Iya. Hadiah ini. Wah, saya mau juga ini. Hadiah buat pemenang ya. Ada buku, ada kaos, dan ini pulsa. kaos eksklusifnya ada KPU pulsa ya, juga ya? dan pulsa. Ya, Selamat. selamat. Pemenang ya. Dan terima kasih sudah tetap bersama Torang. Jangan lupa untuk terus ya like, subscribe, dan share postingan dari YouTube channelnya KPU Poso. Sampai baku dapat lagi di acara Torang Baku Tukar Cerita. Cerita yang baik-baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baku dapat dan tabea.